Halo guys, SV di sini dan ini adalah ECU Juken 5 Plus. Sorry, salah intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo itu people, balik lagi bersama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang nonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, jadi pada video kali ini gua mau kasih tahu ke kalian semua perbedaan dari ECU Juken 5 Plus sama ECU Juken 5 biasa. Jadi gua buat video ini karena kemarin itu banyak yang nanya perbedaan ECU Juken 5 Plus sama Juken 5 biasa itu apa. Jadi sekarang bakal gue kasih tahu ke kalian semua perbedaannya. Sekaligus gue juga mau ngasih file hasil settingan fulan kemarin setelah di dyno. Bakalan gue share ke kalian semua. Jadi linknya itu nanti bakal gue taruh di bawah video ini. Kalian bisa download settingannya dan bisa dimasukin ke ECU kalian masing-masing. Dengan catatan speknya harus sama. Kalau misalnya speknya beda, pasti hasilnya bakalan ngaco. Oke, sekarang gue mau ngebahas perbedaan Juken 5 Plus sama Juken 5 biasa. Yang pertama, kalian bisa lihat sendiri. Ini warnanya hijau. Kalau misalnya Juken 5 yang biasa warnanya kuning. Itu perbedaan yang pertama. Nah, yang kedua, ECU ini menggunakan 32 bit microprocessor generasi terbaru yang katanya lebih cepat. Dan yang gue rasain sih waktu pakai ECU ini di putaran bawah itu dia lebih nampol. Yang ketiga, ECU ini dilengkapi dengan fitur baru yang namanya Miscrank Eliminator. Katanya ini gini, dia itu bakalan ngebantu si mesin untuk mempertahankan performa jika ada yang namanya kerukas oleng. Tapi yang bisa gue baca, sebenarnya miscrank itu tadinya gue pahamnya salah starter. Jadi miscrank itu kayak gagal starter gitu. Jadi kalau misalnya ada gagal starter, dia dieliminasi gitu. Karena yang gue rasain waktu gue pasang si ECU Juken 5 Plus ini, starternya jadi lebih gampang. Kalian bisa lihat, ini contohnya waktu gue pasang ECU Juken 5 Plus, terus gue starter. Dan ini belum gue setting ya ECU-nya. Yang keempat, ECU ini udah dilengkapi dengan data logger yang lebih detail. Terus yang kelima, dia juga ada sensor untuk deteksi kerusakan pada injektor dan juga pompa bensin. Ya sama-sama kayak ECU standar lah gitu. Yang keenam, ECU ini udah lumayan keren nih. Jadi ada kayak firmware update. Kayak misalnya upgrade OS HP gitu, sama nggak sih? Ya mirip-mirip gitulah. Terus yang ketujuh, file settingannya ini waktu gua cek di laptop itu dia punya format yang berbeda dengan Juken 5 biasa. Biasanya kan kita kalau mau ngeluarin file settingan itu kan pencet save to PC kayak gini. Nah, kalau di Juken 5 di sini tulisannya PRJX. Nah, sedangkan di Juken 5 Plus kalau kita lihat filenya itu formatnya JRJX di sini. Gue nggak tahu ini bedanya gimana, tapi ya yang gue tahu tulisannya beda aja. Formatnya beda dan ini nggak bisa disilang gitu. Jadi yang punya Juken 5 Plus nggak bisa dibuka di Juken 5 biasa, sedangkan yang Juken 5 biasa nggak bakalan kebaca di Juken 5 Plus. Jadi file-file ini beda-beda nih. Nah, yang kedelapan, ini sebenarnya yang bikin gue bingung kemarin. Jadi kalau misalnya kalian pindahin settingannya dari Juken 5 yang biasa ke Juken 5 Plus, main pindahin asal masuk gitu aja, dia bakalan lebih basah. Jadi motornya kayak berebet-berebet gitu. Untuk yang ke-9, jadi ECU ini tuh nggak bisa disetting menggunakan HP. Ini lagi gue setting menggunakan software Juken 5 Plus. Dan ini gue pakai Bluetooth, gue lagi ngetes aja. Jadi kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan di sini nggak ada USB dan di sebelah kiri juga nggak ada USB. Dan Bluetoothnya itu langsung gue colokin di ECU-nya kayak biasa. Nah ini udah gue kasih tahu caranya di channel gue, kalian bisa cek. Ya sebelum itu gue mau cerita dulu kenapa ECU Juken 5 Plus-nya masih belum gue pasang di fulan R15 Fitri gue. Jadi kemarin itu gue mutusin untuk masang ECU ini di BRT langsung. Kalian di dyno di sana. Sekalian gue juga ngobrol-ngobrol, nanya cara settingnya itu yang bener gimana. Nah masalahnya di sana itu lagi rame banget dan mekanik yang biasa gue kenal untuk setting ECU itu lagi sibuk. Dia lagi bongkar mesin dan sebenarnya tuh nggak bisa diganggu. Cuman karena guanya maksain, jadi gue tuh bener-bener nunggu dari jam 12 siang sampai mau maghrib nungguin dia doang untuk setting ECU. Jadi gue maksain banget itu, maksain. Dan akhirnya karena ya sebagus-bagus apa mekanik bisa nyeting, kalau misalnya waktunya gue pepet-pepetin gitu ya hasilnya nggak bakalan sempurna juga. Jadi waktu gue bawa jalan pulang tuh si Fulan nggak enak banget, putaran atasnya kayak nggak keluar gitu tenaganya. Dan waktu gue cek di rumah, gue buka di laptop, ternyata sensor TPS-nya tuh ngebacanya ngaco, jadi lupa dikalibrasi gitu mungkin waktu di setting. Jadi sekarang Fulan tuh lagi pakai ECU yang Juken 5 dual band yang lama dengan settingan yang lama. Sedangkan ECU ini udah gue kosongin lagi settingannya. Ya, jadi sekarang waktunya untuk berbagi settingan si Fulan.
Jadi gue bakalan bagiin settingan Fulan setelah di dyno kemarin, dan juga gue bagiin settingan Fulan waktu spek 63 juga sebelum di dyno. Jadi waktu di dyno di motornya Adli itu gue nggak punya hasil settingannya, kalian bisa minta sendiri ke orangnya. Tapi untuk settingan yang lamanya gue bakalan bagiin juga sekalian, bisa di download nanti di bawah. Oke, jadi ini kabel USB-nya tinggal dicolokin ke port USB kayak biasa. Option, terus scan device kayak biasa, select serial port. Kita pakai yang 5. Ini soalnya nih COM 5 nih portnya. Terus oke. Kita tunggu loading. Nggak nyambung. Ya, tadi berhubung kabel USB gue nggak tahu kenapa jadi nggak mau kebaca. Nah, sekarang itu gue mau minjem dulu kabel USB-nya karena lebih gampang pakai kabel USB ketimbang pakai Bluetooth. Jadi koneksinya tuh dia lebih gampang, tinggal colok doang. Ini gue minjem sama teman gue. Gue minjem dulu ya. Yo, sip. Balikinnya ntar kalau udah rusak. Oh ya, ini kasetnya diinstal gitu. Ya. Oh iya. Jadi sekarang gue bakalan install kabel kasetnya dulu ya. Ya. Habis ini driver ya. Jadi gue bakalan install kasetnya ini, isinya driver, biar nanti kebaca di laptop gue, terus langsung gue kasih lihat hasil settingan si Fulan waktu setelah dyno. Oke, jadi ini gue harus install dulu drivernya agar kabel ini kebaca. Jadi ini untuk USB yang baru gue pinjem. Ya, ini gue masukin ke CD-ROM-nya dulu. Nah, ini dia udah keluar nih yang di dari kasetnya. Jadi ini ada file, kita buka. Ini install yang atas aja nih ya? Ya. Kita install yang atas. Jatuh kecil. Gimlik nggak ada otak. Ya, jadi kita install yang atas ini doang nih, yang setup.exe. Kita buka, klik 2 kali. Install, yes. Ekstrak. Ini tinggal next doang kan? Iya, langsung aja. Accept. Next. Finish. Udah finish, nggak muncul di desktop ya? Iya. Iya, yaudah kita langsung coba colokin aja nih. Ini gua mau coba colokin dulu USB-nya, apakah dia bisa bunyi kalau dicolok. Oke. Ini udah bisa, jadi tadi udah gue install, sekarang tinggal kita pakai. Kita langsung lihat hasil settingan Fulan di DynoJet di ECU yang lama pastinya gitu. Oke, ini jadi gue mau colokin dulu USB-nya ke ECU gue yang lama. Ya, sekarang ujung USB-nya tinggal kita colokin ke laptop. Kita tunggu. Nah, untuk USB ini dia nggak perlu kita scan device lagi, dia langsung get map sendiri kayak gini. Oke, jadi ini adalah hasil settingan Fulan setelah di DynoJet kemarin yang di Aerospeed. Yang base mapnya ini sebenarnya nggak dirubah, yang dirubah itu kemarin di fuel correction. Di sini gue lihat ada perubahan banyak. Untuk ngebandinginnya gue bakalan buka mapping satu lagi, yaitu mapping sebelum Fulan di dyno. Jadi bakalan kelihatan perubahannya. Gue open map. Di sini gue pilih yang before dyno. Oke, jadi yang bawah ini adalah settingan sebelum di dyno, hasil settingan gue sendiri dengan sensor O2 narrowband yang apa adanya di motor R15 V3. Sedangkan yang ini adalah settingan setelah di dyno dengan sensor O2 wideband dan mesin dynonya itu DynoJet dari DynoJet. Kalau misalnya gue lihat keseluruhannya sih di sini tuh makin basah. Jadi kalau kemarin ada yang bilang, "Bang, kok settingannya di DynoJet kering banget gitu. AFR-nya sampai 14 lebih." Sebenarnya itu bukan dikeringin ya. Itu sebenarnya dibasahin karena kalau gue lihat tuh semuanya tuh lebih basah nih. Di sini -1, di sini 3. Itu kan lebih basah semua tuh. Kalau misalnya gue lihat lagi nih. -7 di sini -4. Berarti kan ini setelah di dyno dibuat lebih basah. Cuman karena posisi sensornya itu ada di ujung knalpot, jadi dia baca angkanya tuh gede. Karena biasanya sensor O2 yang wideband itu ditaruhnya di header knalpotnya. Cuman karena di header gua nggak ada buat posisi sensornya, jadi ya normal aja gitu ditaruh di ujung knalpot. Wajar sih gitu kalau menurut gua.
Overall ini basah, dibuat lebih basah semua setelah di dyno. Dan tetap ini waktu VVA-nya kebuka, VVA gue kan kebukanya di 8 ribuan. Di sini nih, daerah sini. Kalau misalnya kita perhatiin, makin ke bawah tuh makin kering. Jadi waktu gasnya kebuka full di VVA posisinya kebuka, di sini nggak bisa kita buat basah karena nanti bakalan berebet. Dia juga nih setelah di dyno sama masih kering. Kalau misalnya kita bandingin sama daerah sini, di sini angkanya bukan minus, sedangkan di sini sampai minus 6, minus 5 gitu, kering kan. Sama settingan gue sebelumnya juga gitu. Karena kalau misalnya kita buat dia basah, dia bakalan kayak berebet dan kayak ada limiternya gitu, RPM-nya nggak bisa naik. Dan ini dari kiri ke kanan, itu udah sesuai banget. Kalau misalnya kita lihat atas bawah, dari kiri ke kanan itu makin kering. Jadi di sini minus 3, kita ke kiriin sini, di sini angkanya 1 gitu. Udah rapi sih, setelah di dyno makin rapi, dan dibuat lebih basah, dan tenaganya jadi lebih bagus lah gitu. Untuk yang kemarin disetting di BRT pakai software Juken 5 Plus, ini gue liatin. Jadi ini software Juken 5 Plus, gue ada 2 nih di sini. Ada Juken 5 sama Juken 5 Plus. Ya kemarin nih settingannya dibuat lebih basah sih kalau menurut gue, lebih basah lagi dari yang ada di ECU Juken 5 dual band gue sekarang yang disetting di Dynojet. Tapi di bagian VVA-nya kebuka di sini udah dirubah. Jadi di sini tuh dia bukanya di 7200 daerah sini, dan ini juga dibuat kering. Jadi setelah di dyno di sini juga dibuat kering. Jadi sama-sama waktu VVA kebuka pokoknya kering semua deh. Mau di dyno kek, mau di setting sendiri sama. Dan RPM atasnya lebih kering tuh. Tapi ini karena TPS-nya ngaco, sayang banget. Jadi settingannya nggak bisa gue pakai nih. Nah, jadi yang bakal gue kasih ke kalian itu nanti yang ini nih, yang sebelum di dyno spek 63 mm sama yang setelah di dyno spek gue yang 65 clap 2421. Ntar ada linknya di bawah, bisa kalian download. Oke, jadi sampai sini aja videonya. Makasih buat kalian yang udah nonton. Gue SW, gue mau izin pamit. Maaf kalau misalnya gue ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.